Halo semuanya, kita tahu kalau negara Indonesia ini berkembang terus ke depan dengan berlandaskan Pancasila yang telah dibuat oleh para tokoh nasionalis pada zaman penjajahan dahulu. Lahirnya Pancasila biasanya kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Walaupun banyak perdebatan dan perubahan yang terjadi pada saat pembuatan isi dari Pancasila, namun akhirnya Pancasila dapat dihadirkan secara utuh dan menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat Indonesia sampai sekarang ini. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, di mana seluruh aspek kehidupan warga negara Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Di sini kita akan membahas sila kelima, yaitu mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan yang baik dalam segala aspek, baik itu hukum, ekonomi, politik, maupun kebudayaan, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Sayangnya, sila kelima ini belum diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang, seperti bidang hukum. Di masa sekarang ini, mulai terlihat jelas bahwa hukum di Indonesia tidak begitu jelas keberadaannya. Banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah hukum yang ada di Indonesia pada saat ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah seperti orang miskin dan lain sebagainya. Sedangkan untuk masyarakat kelas atas seperti para pejabat sangat diuntungkan sekali dan dapat berbuat semena-mena, karena pada kenyataannya hukum di Indonesia pada saat ini itu istilahnya bisa dibeli dengan uang. Yang kedua ada di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Tapi, di Indonesia masih adanya ketidakseimbangan antara pendidikan di kota-kota besar dengan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Mereka yang berada di daerah terpencil masih sulit menerima pendidikan, butuh perjuangan besar untuk bersekolah, serta fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kota-kota besar, apalagi melihat situasi pandemi saat ini yang sedang melanda dunia. Daerah-daerah terpencil semakin sulit mengakses pendidikan karena masalah utamanya adalah jaringan. Penduduk daerah di sana juga masih memiliki keterbatasan ekonomi sehingga tidak memiliki perangkat untuk belajar daring. Juga masih banyak yang tidak mengerti menggunakan teknologi. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan di sana. Kemudian yang ketiga ada bidang kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh manusia. Namun, sayangnya masih terdapat ketidakadilan mengenai bidang kesehatan di Indonesia. Hal ini dapat berupa kurangnya akses layanan kesehatan baik secara geografis dan biaya. Masyarakat yang tidak dapat mengambil haknya akan informasi dan catatan medis akan dirinya sendiri, bahkan akan ganti rugi atas kejadian malpraktik. Hal selanjutnya yang sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia adalah ketimpangan ekonomi. Di Indonesia dapat ditemukan kontras yang besar antara kaya dan miskin. Bahkan, menurut riset Lowy Institute dari Australia, kekayaan 4 orang terkaya Indonesia setara dengan 100 juta orang Indonesia. Ketimpangan persebaran kekayaan ini dapat juga menjadi akar dari permasalahan sosial seperti tindak kriminalitas dan pengangguran. Sayangnya hal ini diperparah dengan adanya pandemi yang mengakibatkan banyak pekerja dari PHK di pekerjaannya. Bidang pembangunan. Pembangunan dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk memerangi ketimpangan ekonomi. Indonesia sendiri telah mengalami pertumbuhan pembangunan yang baik selama beberapa waktu ini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia masih terdapat kesenjangan pembangunan antara satu daerah dengan yang lainnya. Contohnya, ialah kontras antara pembangunan di daerah ibu kota dengan daerah-daerah di luarnya. Ketidakmerataan di dalam bidang ini dapat menyebabkan ketidakmerataan akan akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kebutuhan pokok, bahkan layanan kesehatan. Nah, lalu apa saja sih yang menjadi penyebabnya sampai-sampai bisa terjadi ketidakadilan seperti yang telah disebutkan dari tadi itu? Jadi,
penyebab yang paling dasar itu disebabkan oleh sikap egois, di mana seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri atau golongannya sendiri. Selain itu, kemerosotan moral juga menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan, karena perilaku yang buruk akan menjadikan seseorang menjadi tidak bertanggung jawab atas kewajibannya serta tidak mampu menghargai hak orang lain. Rendahnya kesadaran akan penerapan nilai-nilai Pancasila. Padahal kita tahu, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus kita jadikan sebagai patokan dalam berperilaku sebagai warga negara. Lalu, penyalahgunaan kekuasaan juga berbahaya. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan. Mereka dapat berbuat semena-mena terhadap orang lain yang lebih lemah karena mengatasnamakan jabatan yang dikuasainya. Misalnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam praktik keadilan Indonesia, kami mengambil salah satu contoh kasus yang menjadi bukti bahwa keadilan Indonesia masih sangat memprihatinkan, yaitu kasus Pinangki. Pinangki merupakan seorang jaksa yang terbukti melakukan korupsi, yaitu penyuapan uang $500.000 atau sekitar 7,3 miliar rupiah, serta melakukan pemufakatan jahat bersama Joko Chandra, Andi Irfan Jaya, dan Anita Kolopaking. Pada Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah kepada Pinangki. Tetapi, kemudian yang menjadi kejanggalan adalah hukum Pinangki dipangkas menjadi hanya 4 tahun penjara. Yang dilansir dari kompas.com, alasan Hakim potong vonis jaksa Pinangki ini dikarenakan yang pertama, Pinangki sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa. Lalu yang kedua, Pinangki berstatus seorang ibu serta memiliki anak berusia 4 tahun. Hakim pengadilan menyatakan bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Padahal, secara logikanya, Pinangki merupakan penegak hukum, tetapi melakukan tindak kejahatan yang terbilang sangat berat. Dan yang lebih miris adalah hukuman diringankan dengan alasan yang sangat tidak manusiawi dibandingkan dengan hukuman-hukuman pada kasus lain. Padahal, sistem hukum di Indonesia mempunyai sebuah pemahaman sekaligus pedoman bahwa semua orang di mata hukum itu semua bersifat sama dan tegas. Apabila ketidakadilan terus dibiarkan di negara kita, maka akan mengakibatkan banyak permasalahan baru yang sangat merugikan dalam berbagai hal, seperti munculnya konflik, adanya kesenjangan sosial, serta mengancam kehidupan berbangsa di negara Indonesia ini sendiri. Dan yang paling miris adalah dampak terasa secara langsung bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Dalam beberapa kasus, seperti korban merasa tidak aman, merasa sengsara, dan mengalami gangguan kejiwaan. Masalah-masalah yang telah disebutkan tadi rasanya tidak mungkin dapat diselesaikan secara langsung oleh orang-orang selain yang berkependudukan di dalam pemerintahan Indonesia. Namun, kita dapat melakukan upaya untuk meminimalisir dampak dari kesenjangan-kesenjangan ini. Beberapa hal diantaranya ialah 1. Lakukan donasi terhadap pihak-pihak yang membutuhkan bantuan. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. 3. Membayar pajak tepat waktu. 4. Bersikap adil terhadap orang lain. Dan 5. Menjaga keadaan fasilitas umum yang ada. Serta yang terpenting dari itu semua adalah kita harus mengupayakan sikap yang menghargai orang lain, tidak berperilaku diskriminatif, dan memperlakukan setiap orang secara sama tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Setelah melihat penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa keadilan Indonesia memang masih belum bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan kekurangan tersebut bisa diselesaikan dengan baik sehingga terciptanya kesejahteraan hidup di Indonesia. Jadi, yuk kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa berperan aktif melawan masalah-masalah ini dimulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.